Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bersama Miss Sulan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi tokoh dan unsur intrinsik pada sebuah cerita. Nah anak-anak, unsur intrinsik dalam cerita itu kalian sudah tahu belum? Kalau belum tahu, Miss Sulan akan menjelaskannya. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang menyusun cerita dari dalam. Nah, contoh atau macam-macam unsur intrinsik, yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada penokohan atau sifat tokoh atau karakter tokoh, yang keempat ada alur, ada latar, amanat atau pesan moral, dan ada sudut pandang. Itu tadi adalah contoh-contohnya atau macam-macamnya unsur intrinsik. Nah, yang selanjutnya ini misalnya akan jelaskan satu-satu ya. Tema itu apa, tokoh itu apa, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, tema itu adalah topik atau makna yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui cerita tersebut. Ya, biasanya tema ini adalah gambaran umumnya atau intinya dari sebuah cerita tersebut. Nah, yang kedua itu tentang tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini biasanya binatang bisa, manusia bisa, tumbuhan juga bisa. Jadi tidak semuanya manusia. Nah, tokoh itu dibagi menjadi 3 berdasarkan peranannya ya. Nah, yang pertama ada tokoh protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang menjadi pusat dari cerita atau wataknya baik. Nah, yang kedua adalah antagonis. Antagonis ini adalah perannya penentang tokoh protagonis. Jadi dia wataknya biasanya jahat. Nah, yang ketiga adalah tritagonis. Itu adalah tokoh pembantu. Jadi pembantu bisa ya, pembantu protagonis bisa, pembantu antagonis juga bisa. Nah, anak-anak, tokoh berdasarkan tingkat kepentingannya kalau sekarang itu dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama atau sentral, itu yang bisa menjadi pusat perhatian, jadi diceritakan terus menerus ya, jadi dia selalu ada di dalam sebuah cerita. Nah, itu namanya tokoh utama. Yang kedua tokoh pembantu, atau itu menjadi tokoh pelengkap saja atau tambahan di dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan ini cara pengarang menggambarkan seorang tokoh ya. Jadi misalkan pengarang ingin menggambarkan sebuah tokohnya itu baikkah atau memiliki watak yang burukkah. Nah, itu melalui penokohan ini. Jadi sifatnya, karakternya. Jenis penokohan itu dibagi menjadi 2, yaitu analitik atau dramatik. Jadi analitik ini secara langsung. Jadi biasanya sifatnya tokoh sudah dituliskan, jadi ada di dalam ceritanya. Misalkan Malin Kundang adalah anak yang durhaka atau yang tidak patuh kepada orang tua. Nah, itu biasanya sudah ada di bukunya atau di ceritanya. Sedangkan kalau dramatik itu tidak langsung. Jadi kita harus memahami karakter tokoh ini melalui tindakan orang lain terhadap tokoh tersebut. Jadi seperti sudut pandangnya atau pemikiran atau tindakan dari tokoh lain terhadap tokoh ini ya. Jadi kita harus memahami dulu, makanya kita bisa mendapatkan karakter tokoh yang akan kita cari tadi. Nah, yang selanjutnya ada alur atau plot. Ini adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Jadi rangkaiannya dari awal atau sampai akhir gitu ya. Nah, jenis alur itu dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju itu berarti ceritanya dari awal terus maju sampai ke akhir. Contohnya misalkan bisa menceritakan dari bayi terus menjadi anak-anak, terus dewasa, akhirnya menjadi sekarang. Nah, kalau misalkan itu yang maju ya, jadi perjalanannya maju terus. Tapi kalau alur mundur berarti diceritakannya dari akhir dulu, akhir cerita, baru nanti masuk ke awalnya, depannya ya, atau bagian depannya. Jadi contohnya misalnya menceritakan masa sekarang Miss Sulan, baru nanti di tengah-tengah cerita Miss Sulan ceritakan masa lalu Miss Sulan dari
ketika Miswan kecil, Miswan bayi, nah seperti itu. Jadi mundur, flashback namanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah alur campuran. Ini berarti alurnya yang pertama itu biasanya maju dulu, lalu nanti mundur lagi ke belakang, ya. Setelah itu maju lagi ke bagian akhir, ya. Seperti itu namanya alur campuran. Jadi maju, mundur, nanti bisa maju lagi, ya. Jadi itu adalah macam-macam alurnya. Nah, yang selanjutnya adalah latar. Latar ini adalah deskripsi situasi tentang tempat ataupun waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nah, biasanya tentang tempat, ya, contohnya kayak latarnya di sekolah, di hutan, di rumah, atau di mana saja, ya. Ini bisa menyatakan tempat. Nah, yang selanjutnya ada amanat atau pesan moral. Pesan moral ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui pembacanya, biasanya berupa nasihat anak-anak, nasihat, ya. Nah, pesan moral ini biasanya tersirat. Tersirat itu maksudnya itu tidak dituliskan pada ceritanya, tetapi kita harus menentukan sendiri berdasarkan kejadian ataupun perilaku dari tokoh tersebut, ya. Nah, ini cara menentukan pesan moral di dalam sebuah cerita. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat yang mengandung saran atau nasihat dari dalam cerita. Yang ketiga, membuat simpulan dari kalimat yang mengandung saran atau nasihat menggunakan bahasa sendiri. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Jadi kan pengarang itu kan yang membuat ceritanya, ya. Nah, bisa imajinatif atau juga sesuai dengan kenyataan yang dia pernah alami atau pengalamannya. Nah, sudut pandang ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Orang pertama itu berarti pengarang memposisikan diri itu sebagai aku, kata gantinya itu aku. Ya, jadi pelakunya itu pasti pakai aku. Misalkan, ayahku adalah seorang nelayan. Aku senang mempunyai ayah yang sangat bekerja keras untuk menghidupiku. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bahwa kata gantinya tuh hanya aku saja. Ya, jadi dia fokusnya ke aku. Nah, kalau yang orang kedua itu kata gantinya kamu sebagai pelaku utamanya. Ya, pakai kamu berarti itu pasti orang kedua. Kalau orang ketiga itu biasanya menggunakan kata gantinya dia, mereka, ataupun nama orang. Berarti pengarang ada di posisi orang ketiga. Nah, yang keempat itu campuran. Jadi campuran itu biasanya kata gantinya itu bukan hanya satu, ya. Jadi ada aku ataupun kamu sebagai pelaku utamanya atau tokoh utamanya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, sekarang kita mau menyampaikan isi cerita menggunakan peta pikiran, ya. Jadi unsur-unsur ceritanya tadi dibuat peta pikiran. Nah, coba sekarang kalian buka buku pulpenanya yang 4B, lalu buka halaman 47 dan juga 48. Di situ ada cerita tentang kelinci dan kura-kura. Kita baca bersama-sama, ya. Nah, lalu kita coba ulas unsur-unsur yang ada di dalamnya, ya, di dalam cerita tersebut. Yuk kita mulai dari judulnya terlebih dahulu. Yang pertama judulnya apa? Ya, betul, kelinci dan kura-kura. Pasti sudah tahu, ya, karena sudah ada. Yang kedua adalah tokohnya. Tokohnya ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan juga keong. Nah, yang selanjutnya ada penokohan atau karakternya. Kelinci memiliki sifat yang sombong dan juga besar kepala, ya. Nah, yang kura-kura dia memiliki sifat yang pantang menyerah, ya. Sedangkan kita lanjut ke tempatnya atau latarnya, itu jelas di hutan, ya. Nah, selanjutnya ada pesan moral. Pesan moral dari cerita ini apa sih, anak-anak? Kalau kalian bisa baca dengan seksama, dengan teliti, kalian pasti menemukannya. Ada 2. Yang pertama adalah janganlah memiliki sifat yang sombong dan menganggap rendah orang lain, ya. Nah, yang kedua, pesan moralnya tetap bersemangat dan juga gigih dalam meraih apapun yang kalian
cita-citakan. Ya, ini bisa menjadi pesan moral bagi kita semua. Nah, yang selanjutnya ada alur. Alurnya apa tadi? Ya, betul, alurnya maju ya. Jadi ceritanya itu dari awal sampai ke bagian akhir. Jadi tidak ada flashback. Nah, yang selanjutnya sudut pandang. Kira-kira sudut pandangnya pengarang ada di posisi keberapa? Ya, betul, tepat sekali. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga, ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang pendapat. Pendapat itu adalah perkiraan, pikiran, ataupun tanggapan seseorang tentang suatu hal. Suatu hal ini misalkan untuk orang ataupun peristiwa ya, yang belum pasti nih kebenarannya. Itu namanya pendapat ya. Nah, pendapat ini biasanya bersifat subjektif. Jadi setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang bermacam-macam, tidak mungkin sama. Walaupun kembar sekalipun pasti mereka ada juga memiliki pendapat yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki pikiran ataupun pendapat yang berbeda-beda. Nah, contohnya coba kita baca bacaan berikut tentang Iko Uwais. Nah, Iko Uwais ini kita baca ya, dia atlet seni bela diri silat yang terkenal ya di Indonesia maupun di luar. Nah, kira-kira pendapat kalian terhadap cerita tersebut apa? Ya, yang pertama, Iko Uwais merupakan orang yang cinta akan Indonesia karena melestarikan budaya, yaitu pencak silat. Nah, yang kedua, Iko Uwais adalah seorang atlet yang hebat karena pernah menjadi juara di beberapa turnamen silat. Itu pendapatnya. Cuma kalau kalian berpendapat lain juga boleh ya, asal tetap sesuai dengan bacaannya. Nah, yang selanjutnya, melestarikan budaya adalah kewajiban setiap masyarakatnya. Nah, itu tadi adalah pendapatnya. Nah, sekarang tugasnya, mari kita selesaikan tugas tepat waktu anak-anak. Yang pertama, misalnya akan berikan rangkaian soal di Google Form dengan link yang misalnya bagikan tentunya. Kalian cek ya, nanti kalian kerjakan di Google Form. Nah, yang kedua, kalian bukalah Bu Pena yang 4B halaman 59, ayo berlatih, dengan judulnya yaitu ada bacaan di situ ya, judulnya yaitu Serigala yang Tamak. Lalu kalian coba buat peta pikirannya seperti contoh dengan unsur-unsur berikut, ada judul, tokoh, penokohan, alur, tempat, sudut pandang, dan juga pesan moral tentunya. Gitu anak-anak ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian boleh kok tanya ke Miss Wan stay di Google Meet. Oke anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semangat untuk penilaian harian nanti anak-anak ya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.